Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kabar ini? Apa? Hari ini akan belajar tentang pelajaran KKA, singkatan dari coding dan kecerdasan artifisial. Bapak tanya dulu sebagai sekretaris, berapa orang yang tidak hadir? Nanti kita doakan yang tidak hadir semuanya bisa kembali sehat. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu, berdoa yang baik. Kalian sudah Bapak berikan lagu belajar coding dengan irama Mana Jagung di Kebun Kita. Bapak rasa tinggal ikut saja, ubah liriknya, yang ada di papan tulis, kita nyanyi bersama sebelum kita belajar ya. Bisa? Oke. Lagu belajar coding 1, 2, 3 mulai. Silakan dipersiapkan buku tulisnya. Kita akan mulai saja materinya hari ini. Untuk materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, judulnya adalah konsep IQ sebagai dasar berpikir komputasional. Apakah kalian pernah membuatkan teh manis untuk orang tua? Pernah. Yang pernah tunjuk tangan. Ya nggak pernah, berarti nggak pernah buatkan orang tua. Oke, silakan turun. Lalu kalau mau buat teh manis, ya apa yang dibutuhkan bahan dan alat-alatnya? Tunjuk tangan. Ya ini, ya gula, daun teh, air panas. Boleh ditambahkan yang lain? Oh, kalau mau pakai es, ya berarti teh manis dingin. Apa lagi? Yang paling utama? Gula. Udah tadi gula. Jeruk nipis mau buat lemon tea. Yang paling utama gelas. Oh iya. Nggak ada gelas dia mau di mana? Iya kan? Oke, bagus ya. Setelah bahannya siap, apa selanjutnya yang kalian lakukan? Pertama dulu. Letakkan gulanya ke gelas. Oke, yang keduanya. Ya, tadi sudah bilang letakkan gula ke dalam gelas. Langkah berikutnya? Ya, air panasnya diapain? Diminum. Dimasukkan ke dalam ke dalam gelas. Sudah gula, air panas. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan. Ya, sudah gula. Bubuk tehnya diapain? Dimasukkan. Jadi menurut proses kerja kalian, pertama masukkan dulu gula, kedua masukkan dulu teh panas, teh panas, baru bubuk teh. Terus apa lagi? Oh, panas-panas minum. Diaduk dulu, ya kan? Terus diapain lagi? Nah, udah tercampur. Kalau mau jadi dingin, tambah es, Pak. Nah, kalau sudah selesai, hasilnya jadi apa? Jadi jus jeruk. Jadi apa? Es teh manis. Teh
atau teh manis panas yang siap untuk diminum. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau kalian nantinya mampu mengidentifikasi dan menjelaskan komponen input, proses, dan output dari aktivitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar berpikir komputasional. Yang kedua, melatih cara berpikir sistematis sebagai dasar berpikir komputasional, ya. Nah, manfaatnya untuk apa di kehidupan sehari-hari? Coba dulu Ali baca. Kelas. Manfaat pembelajaran. Iya. Peserta didik dapat mengenali dan mengurutkan setiap tahapan kegiatan, mulai dari apa yang dibutuhkan input, akan dilakukan tes, Ya. hingga hasilnya output, sehingga melatih peserta didik berpikir runtut dan efisien dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Iya, jadi dengan kalian belajar ini nanti ini yang mau Bapak ajarkan ini, kalian nanti berpikirnya sistematis. Misalnya kegiatan acara ulang tahun, nah, siapkan input, proses, output. Inputnya apa saja, prosesnya apa, outputnya apa. Nanti kan ada diskusi juga. Diskusinya nanti bersama teman satu meja saja, ya. Coba si Ataya baca. Proses langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan. Ya. Output hasil akhir dan kegiatan. Hasil akhir dari kegiatan, dari input segala hal yang dibutuhkan sebelum memulai kegiatan. Nah, pokoknya sebelum dimulai suatu kegiatan atau pekerjaan, ya, mau kegiatan, pekerjaan, acara, alat-alat atau bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan itu masuk dalam input. Input ini bahasa Inggris, nah, bahasa Indonesianya masukan, apa? Masukan, ya, tapi sering kita sebut input. Lalu proses itu adalah langkah-langkah yang dilaksanakan mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Dan yang terakhir, output, hasilnya apa yang dihasilkan atau apa yang terjadi setelah prosesnya selesai. Oke, ada pertanyaan di sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, contoh membuat teh manis, ya. Tadi kalian sudah baca tuh, contoh membuat teh manis. Inputnya apa aja? Apa yang dibutuhkan? Bubuk teh atau bisa teh celup, gula, air panas. Nah, kalau mau pakai es batu boleh. Ya, itu idemu terserah. Lalu prosesnya apa yang dilakukan mulai pertama sampai terakhir? Pertama, masukkan teh air panas. Berarti air panasnya dulu dimasukkan ke dalam gelas. Masukkan air panas ke dalam gelas. Langkah kedua, boleh ditulis secara urut gini, nak, berurut, ya. Misalnya satu. Ini secara sederhana Bapak buat, tapi boleh kalian urut. Misalnya satu, masukkan air panas ke dalam gelas. Lalu yang keduanya, masukkan teh, teh, ya, teh yang kita buat ke air panas, ke gelas yang berisi air panas. Lalu yang berikutnya apa ini? Tambahkan gula, ya. Lalu yang keempat, aduk merata. Nah, jadi inilah prosesnya, nak. Proses. Jangan tulis dulu ini, karena teh manis siap untuk diminum itu masuk ke dalam output atau bahasa Indonesianya keluaran, ya. Tadi input bahasa Indonesianya adalah masukkan, proses, ya, proses, ya, atau
langkah kerja, proses atau langkah kerja, dan output. Output adalah keluaran, ya, bisa berbentuk produk. Nah, keluarannya atau outputnya dari pembuatan ini, membuat teh manis adalah apa ini? Teh manis. Ya, apa habis buat teh manis siap dibuang? Nggak mungkin, ya, pasti mau itu diminum. Oke, ini contoh yang pertama. Lanjut contoh yang ketiga. Mirza baca. Contoh menyiram tanaman. Input air tanaman, alat disiram Contoh. selang. Ya, air, tanaman, alat siram, ember atau selang. Prosesnya mengisi alat siram membawa ke tanaman. Menyiram dengan hati-hati. ya. Output tanaman basah dan segar. Iya. Apa baca? Membantu berpikir untuk dan logis. Ya. Dasar untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Dengan mudah memecahkan masalah. Ya, silakan dikerjakan, Bapak Pandu. Tadi sudah disampaikan yang nomor 1. Apa saja bahan dan alat untuk membuat teh manis? Nah, sudah ditahu. Lalu langkah-langkahnya apa saja? Silakan ditulis. Lalu diskusikan bersama temanmu kegiatan sehari-hari lain, misalnya menyikat gigi, menyapu lantai atau membuat jus buah. Kalian mengisi atau mengecas HP. Mengecas HP. Pertama diawali dengan input. Itu input. Apa saja alat bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini? Buat ya, berarti nanti ada gelas, ada kopi, ada asapnya kan. Coba kreasi ya. Nah, setelah nomor 4 gambar itu udah kau laksanakan, dan yang terakhir refleksi. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Bagaimana cara kalian bekerja sama menyelesaikan tugas? Baru nanti setelah itu sebagian kelompok, ya, sebagian kelompok duduk. Bapak suruh presentasikan di depan, ya. Ada orangutan, apa lagi? Nah, misalnya setelah sudah selesai, prosesnya apa? Apa langkah pertama yang kamu lakukan? Boleh buat di sini. Lagi. Oh, ya. Keluarannya, hasilnya. Nomor 4 yang berubah. Ya, yang kamu mampu aja. Kalau bisa semua bagus. Tapi kalau cuma tahunya inputnya aja Pak, alat bahannya aja nggak boleh. Oke. Kalau yang masih bingung nomor 1 itu ya, ada input, output, nah itu aja kalian tulis pun nggak apa. Lalu yang nomor 2, 3, 4 itu soalnya bertahun. Ya, soalnya berkaitan. Hasil kerja bersama Airin. Selain membuat teh manis, misalnya isi botol dan minuman, tapi tidak berbentuk dan pilih. Botol dan air. Ya. Proses botol yang akan diisi air lalu isi airnya. Ya. Botol yang sudah diisi air akan siap diminum. Iya, bagus. Gambarnya nanti kau tunjukkan. Gambar atau pagar. Gambar atau bukan merupakan dari proses kegiatan berdasarkan itu. Nah, coba dijelaskan gambarnya. Ini adalah, jelaskan. Ini adalah. Ini adalah gambar saya dan diri. Iya, maksudnya gambarnya ngapain? Gambar. Iya, seorang
anak mengisi Mengisi botol air minum. ya pakai dispenser ya, makanya warna biru ya kayak gini, tapi nggak ada dispensernya. Oke, jadi mereka seperti ini menggambar. Berarti yang mereka gambar ini input, proses atau output? Coba jawab. Input, proses atau output ini tahapannya? Ya, output atau proses? Atau proses kan isi kan gitu. Berarti proses. Mereka menggambar proses. Oke, bagus. Yang berikutnya. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini? Yang dipelajari adalah konsep input, output, proses. Ya. Gimana? Cara kalian Iya. Akhirnya membantu jawab, saya yang menulis. Bekerja sama yang baik. Kasih WOW. Kasih Iya. Karena sudah berani maju ke depan, Bapak berikan kalian untuk bermain. Coba Mirza pindahkan ke sini. Yuk, pindahkan. Ya, pakai tangan aja. Terus geser. Ini. Lagi geser. Ulangi. Ya, lalu klik jalankan. Inilah namanya proses. Kalau input, itulah yang kita klik. Kita klik itu namanya input. Ketika dijalankan, iya. Oke, lanjut yang berikutnya Syairil. Nah, level 2-nya. Berarti ini diarahkan kemana prosesnya? Ke kanan atau ke timur? Berapa langkah ini? Berapa langkah? Lihat dia ini. Berapa langkah? 2. Oke, coba klik di geser. Geser. Ya. Lagi. Geser. Set. Nah, inilah namanya proses. Jalankan inilah namanya outputnya. Kita klik ini. Set. Tahu dia. Oke. Ya. Ini dalam proses berpikir komputasional. Kita lanjutkan lagi. Ya. Boleh. Nah, ini sekarang bisa lagi. Kemana berapa langkah? Oke, geser. Ya, geser. Ya, lagi. Udah 2 langkah aja. Oke, kita jalankan. Iya. Itu ya. Coba terakhir Syairil. Coba misalnya salah nih. Salah. Itu kan dia mau kemana? Ke utara atau ke atas? Coba kamu klik yang ke selatan. Selatan, lalu ke utara. Ibaratnya gini, lah prosesnya salah. Inputnya tadi ini kita masukkan, tapi prosesnya salah. Inputnya kan ini diklik, pindahkan ke sini. Inilah namanya proses. Ketika dirangkan, di-outputkan, dijalankan, apa yang terjadi? Iya, kejedut. Kurang tepat. Itulah seandainya ketika kita melakukan proses salah, itu yang terjadi. Komputer juga kayak gitu. Jangan ada satu langkah pun yang salah urutannya. Paham kan di sini? Oke. Beri tepuk tangan untuk rekan-rekan. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang input, proses, dan output? Yuk. Input adalah alat. Iya. Ya, sebelum melakukan proses. Lalu proses? Proses dari awal sampai akhir. Output? Keluaran atau produknya. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita sudah selesai. Boleh diunduh kepada Bapak hasil pekerjaannya, ya.